Dan di sini juga Alter Ego Esports sebenarnya mereka belum menunjukkan hero yang bisa nangkap kecuali Lui, tapi itu pun bukan yang target. Benar, itu masih kalau kena juga ya. Kalau kena, berbeda halnya dengan Brand Esports yang udah punya Chow. Siapapun bisa ditangkap, asal ya jalannya kebuka. Ya, single target, ada timing yang pas sebenarnya untuk melakukan inisiasi ya dengan The Wave Dragon-nya. Tapi kali ini udah ngebuang ke arah Hayabusa dan juga Lancelot, berarti Alter Ego mereka harus mengamankan satu One-one, sisi sideline satu lagi ya. Iya. Dan juga tank. side, tank. Atau bisa jadi mungkin kalau mereka mau fokus juga ke full damage tanpa tank sama sekali. Tapi apakah worth it? Nantikan detik-detik terakhir dari Alter Ego Esports, dan itu dia Kai tadi ternyata diamankan oleh Alter Ego, berarti mereka sudah bisa pure tank untuk cover link dengan Hurricane Dance-nya. Cepet banget tuh picknya Brand. Kayak butuh satu ini sih. Wen mungkin ya. Ya one yang terus buat set lagi kan, Yes. biar bisa menang juga siapa tahu. Untuk karena late game juga sih sebenarnya. Iya. Wen atau mungkin Fighter. enggak sih, Lapu-lapu. kayaknya mendingan MM gak sih? Lapu-lapu. Kecuali mereka pede untuk main di area early phase ya. Kalau Brand mungkin kebiasaan mereka adalah mereka bahkan bisa nggak pakai tank sama sekali pure. Nggak bisa mainin cowok sebagai tank juga masih cukup oke. Jadi lapu-lapu diambil oleh Brand Esports. Tadi kok kira dari Alter Ego mereka dapetin lapu, ternyata enggak. Didapatkan oleh Brandnya. Lebih milih untuk dapetin Kai pertama kali. Ya, Chow di sini akan berperan sangat penting, dia sebagai inisiator utama bagi Brand Esports yang bisa nge-lock link-nya. Mungkin juga nangkep dari Wogi-nya biar nggak bisa semena-mena untuk memberikan damage. Tapi untuk awal-awalnya Brand Esports Iya, mereka nggak punya banyak choice juga sih sebenarnya. Sideline-nya mereka harus isi satu marksman yang bisa bawa ke arah late game-nya, dan pilihan yang memungkinkan untuk sekarang. Benar. Dan itu bakal bergantung. Oke, dan melihat dari kedua draft ini, siapa pilihan dari para caster-caster wanita kita? Sally Boy The Miracle Boy pakai link, aku percaya itu. Aku juga Alter Ego. Alter Go, go, go. Ego. Dan juga dari saya sendiri tetap sama Indo Pride, Alter Ego, dan ini dia prediksi dari kami bertiga. Wih, Alter Ego. Pas banget, Go, go, pokoknya go, sama go. kita bertiga. Oh iya, kita tiga ini. Alter Hari ini ya, Clara Boxer penuh dengan cocok logi. Coba kalau Cukup, terima kasih ya. Oh bawa ya 1, 2, 3. Jangan dong. 1, 2, 3. Gempol ya. Ini kita ada logonya Alter Ego, udah nggak Betul, perlu ditanya lagi prediksinya. Pasti ya. Semoga prediksi kita semua benar untuk mengalahkan prediksi tadi. Betul sekali. Saya yakin 100% harusnya untuk Alter Ego 2-0. Go go go. Indo Let's Pride jangan go. lupa dibanjiri kolom komentar, tunjukin kalau kalian lagi Alter ngedukung Champs. Alter Ego, Indo Pride dan Alter Champs. Champs. Benar sekali. Dan jangan lupa like-nya juga. Like-nya ya, tadi makin kita sudah semangat. tebut di 100.000. 100.000. Naikin lagi kan. Naikin lagi. Yes. Kasih tahu komunitas Mobile Legends Indonesia itu luar biasa. Ya, Seperti bahkan halnya sampai yang pertama ini. iya, sampai brandnya mendukung Alter Ego. Terima kasih Brand. Terima kasih, baik sekali. Ya, View. tapi ini benar-benar sih dari Brand Esports mereka juga punya, bahkan keduanya menurutku Aha. sama-sama punya menanggung beban yang berat ketika mereka ingin membuktikan kekuatan mereka di rematch kali ini, karena Grand Final kemarin kan deket banget gitu loh, sebulan, Oh iya. sebulan, dan sekarang kita udah bertemu lagi Lil Murphy dengan Ultim, sama-sama mengharap satu sama lain, mau sampai kapan Pai mulai geser juga ingin membantu Lil Murphy. Lustinya nggak bisa ngapa-ngapain, dijaga nggak bisa-bisaan, ya area top lane Pai dengan Wen. Iya, ini agak berat sebenarnya buat Fansinya tadi kalau dia mau coba buat masuk. Tapi balik lagi ketika Benedetta berada di samping atau di bagian dari side, Wen adalah salah satu hero yang bisa mengimbangi pergerakan dia. Karena dia bisa lompat mundur ke belakang, jaga-jaga jarak. Yep, betul sekali. Dan dari area bawah, Yamnya kali ini masih mencoba untuk mengambil dengan Ribo. Dan dia lebih levelnya daripada Rivo. Jadi bisa dilihat kalau farmingannya dia lebih baik, dia bisa mendapatkan wasit-wasitnya. Betul, dan sudah ada Leo Murphy yang memberikan poking damage aja ke arah seorang Benedetta, tapi upayanya untuk mengambil shield juga membantu ke arah Lusty di sini. Dan hanya ini aja ya.
colek-colek kangen. Colek kangen kan terakhir ketemu MPLI ya. I miss you. I miss you. Miss you too. Dan kayaknya Ribo, oke sudah ada rotasi dari seorang KTZ juga ngambil buffnya terlebih dahulu. Tapi mulai Seliboy mencolek-colek manja ke arah seorang Kartizi. Rotasi dari Link nggak perlu dipertanyakan sih, dia bisa juga berada di bawah, di atas, dan di area tengah tiba-tiba ada Blazing Duet yang sudah dikeluarkan meng-clearing semua minion di area mid lane. Alter Ego mereka merespon dengan sangat cepat juga Brand Esports. Mereka pokoknya mikirnya, oke kita bergerak cepat, kita clearing minion, lalu rotasi lagi. Membalaskan apa yang dilakukan oleh Alter Ego tadi. Rotasi sangat cepat, dibalas juga sama Brand Esports. Iya, mereka bisa menyeimbangkan lah ya gameplay yang dibangun sama teman-teman Alter Ego kali ini. Dan mulai bergerak ke arah objektifnya, bakal super kontes yang udah mulai masuk kali ini. Dan terkenalnya berhasil diamankan oleh seorang Seliboy dengan adanya retribution. Dan bakal lihat Kartizi bakal di-tag down begitu saja. Yang bakal mundur terlebih dahulu. Tapi seorang Flat Tizi benar-benar berfokus untuk ngedapetin Yam. Sedangkan sisi lain Leo Murphy-nya juga bakal dikejar 3 member dari Brand Esports kali ini. Masih bisa bertahan atau tidak? Tidak bisa, pandanya tumbang Bude. 3-1 bukan angka yang baik untuk Alter Ego. Mencoba untuk melakukan kontes di area turtle, ternyata posisi mereka tidak menguntungkan. Oke, tapi sebentar daripada itu, ketika kita semuanya terfokus untuk mendapatkan atau melihat turtle yang didapatkan dari Alter Ego tadi, one-one-nya lepas di atas. Karena dia ditinggal dari Benedetta, Flaps sih, dia turun ke bawah untuk bantu buat dapetin turtle tersebut. Sedangkan one-one free tadi di bagian atas mendapatkan sekitar 2 wave minion. Iya, jadi mungkin dari farmingannya lebih kuat dari orang Pai ya. Ya, Brand Esports mereka tahu mereka nggak boleh kalah ketika ingin mendapatkan sesuatu, nggak mau gambling, fokus untuk mengamankan objektif dan bahkan mereka mendapatkan 3 poin kill tambahan. Tapi Pai dengan crossbow tanknya memberikan damage cukup untuk Flapsy, tapi kalau cicil semata dan di area bawah, Yam berusaha untuk kabur dari pengejaran Rivo. Dan kali ini Yamnya agak sedikit terpres dan harus tumbang untuk yang kedua kalinya ya. Sorry, yang pertama karena yang tadi tidak sempat ke pick up, masih bisa survive di area. Udil kali ini masih mencoba untuk menahan, tapi masih ada Hurricane Dash dari seorang Leo Murphy. Lapsinya masih bisa mundur juga. Sudah ada backup yang datang dari Lusty juga di sini, tapi sedangkan view-nya udah mulai datang. Oke, hanya memberikan sedikit soul bloom aja ya tadi. Ya, sedikit surprise langsung dikeluarkan oleh Udil. Surprise attack damage yang sangat besar. Brand Esports mencoba untuk kabur. Lusty dan juga View kabur dari kematian. Hadir Flapsy juga untuk kali-kali mereka dari Alter Ego sampai ngeras ke area belakang. Sudah ada backupannya. Pergerakan dari Alter Ego bisa kita bilang di early game seperti ini agak sedikit pasif. Iya, masih cukup pasif kali ini karena kita tahu ya Link ini dengan blue buff yang harus ditunggu dalam waktu 15 detik agak sedikit sulit. Jadi harus benar-benar memperhitungkan timing kapan purple buff-nya muncul. Kita lihat dari Lasty langsung the Wave Dragon ke arah seorang Leo Murphy. Kayaknya Leo Murphy harus mundur. Dan ternyata berhasil diamankan oleh teman-teman Brand Esports. Mulai dibuka, Yamnya masuk dengan adanya background pot, tapi dia harus ter-pick off begitu saja. View-nya yang bakal menjadi korban dari Pai kali ini, tapi masih ada Jet Kundel dari seorang Lusty. Harus mundur kali ini Alter Ego. Mereka agak sedikit di-press oleh seorang Kartizi dan teman-temannya. Dan hanya kehilangan 2 dari tim Alter Ego, tapi kurang adil ya bagiannya Buduk. Ya, karena Alter Ego mereka kehilangan banyak. Itu ulah di area tengah sekarang cepat banget pergerakan dari Brand Esports. Mereka ingin bermain objektif gini. Alter Ego cukup tertinggal dari segi networknya. 1.500 di belakang Brand Esports. Membuat Alter Ego harus berpikir keras karena dari Pai-nya dia masih butuh farming, apalagi dia baru saja ditumbangkan. Keluar dengan Seliboy yang pergerakannya nggak bisa seleluasa itu. Brand Esports terus-menerus memirroring apa yang dilakukan oleh Alter Ego. Oh iya, ini agak sedikit sulit juga karena Kartizi udah level 8, sedangkan memang Pai-nya baru level 7 ya, masuk ke level 7 kalau dibandingkan 2 marksman ya. Tapi Seliboy kali ini baru saja mendapatkan purple buff-nya. Dan udah juga Leo Murphy kali ini akan mencoba untuk menjaga sisi river di area mid lane. Lusty, ini Lusty-nya ngeselin banget sih, kayak dia open map-nya gila-gilaan banget ya. Iya, mereka maju lagi ke depan ada Leo Dragon. Surprise attack Leo Murphy dalam bahaya. Langsung kabur dengan Thousand Battle dari Blazing Duet dari belakang. Seliboy hampir saja membuat suatu gameplay yang sangat agresif. Cuma sayangnya Brand Esports selalu sigap untuk nge-backup teman-temannya. Iya, rotasi yang dibawakan sama Brand Esports bisa dibilang mereka terlihat seperti ada di mana-mana gitu. Mereka coba nempelin, apalagi Leo Murphy-nya. Berkali-kali aku lihat ditargetin terus sama Lusty-nya. Mungkin strategi dari Brand sendiri adalah membuat Leo Murphy low sampai dia nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan nggak bisa ngeluarin Hurricane Dance-nya.
Kali ini lihat Sally Boy bakal coba untuk Vince Noise terlebih dahulu. Energinya juga udah mulai sedikit boros ya. Kalau kita lihat Boros ya Bu. Karena sekarang dia terus gerak yang minion, sedikit ngepok, rotasi lagi. Tapi Brand Esport kayak mereka nggak bergeming, mereka bergerak sesuai apa yang mereka mau. Lagi tuh, The Wild Dragon. Area belakang dan taruh diamankan oleh Brand Esport begitu pula dengan peperangan di area depan tembok tubuh keluar rotation. Oh Yamnya datang. Dia begitu besar keluar dari Udil yang lari bawahnya juga sekarang Lustinya demikian mau kabur kemana Ripo menjadi orang terakhir yang harus ditumbangkan oleh Alter Ego. Tiba-tiba 4 member dari Brand Esport hilang. Iya, dan bahkan lihat Panya masih bisa ditumbangkan oleh seorang Flash TZ di sini. Berhasil membalaskan satu kematian dari teman-temannya ya. Bisa dibilang memang Brand mengalami banyak banget kerugian. Tapi Pai juga harus tumbang. Benar, itu kayak yang tadi dari Alter Ego agak berkebalikan ya dengan Brand Esport di turtle yang pertama. Di mana tadi semua pemain dari Alter Ego mereka sudah berkumpul dan lihat dari arah minimapnya masih tertinggal Flashy di belakang yang tidak bisa join. Sehingga itu sangat memudahkan pemain dari Alter Ego untuk bisa mengeksekusi 4 orang dari Brand Esport. Apalagi mereka di tengah-tengah Robinson bisa langsung untuk dan ada Hurricane dan di area tengah memporak-porandakan. Tapi sayang Alter Ego dari Yamnya tertinggal seorang diri, teman-temannya masih begitu jauh. Hurricane dan tak sanggup untuk menyelamatkan Yam di area tengah. Iya, Sally Boy kali ini masih ada purple buff, tapi lihat kalau dia benar-benar mencoba untuk menumbangkan Leo Murphy sepertinya. Tapi Lustinya bakal coba di pick off kali ini dengan ada Yapai dan juga Sally Boy. Langsung roll sebuah off tank ke arah seorang Lusty dan bahkan Pio-nya bakal coba dicicil. Sedangkan Fabzi masih mencoba untuk mengcover seorang Pio tadi. Ini memang sebenarnya strateginya dari Brand adalah mereka benar-benar nge-shutdown pergerakannya Leo Murphy. Biar Leo Murphy nggak bisa Hurricane Dash, nggak bisa nge-cover teman-teman dari Alter Ego. Tapi setelah teamfight yang barusan, mungkin mereka juga harus berhati-hati dengan adanya Udil. Ya, dan jangan lupakan untuk Pai sendiri yang memang sudah bisa bergerak dengan cukup leluasa kali ini. Ketika masuk ke arah dari late game, ketika Benedetta sudah fall off, dia bakal sulit sekali untuk bisa menangkap. Sulit untuk kabur saja menyelamatkan dirinya. Kabur dari Blazing Blade Yam juga memakan sangat besar. Brand Esport gagal untuk nge-shutdown 2 member dari Alter Ego Esport di area bawah. Alter Ego, kita ngeliat emang agak sedikit tertati-tati di game yang pertama kali ini. Cuma kalau dilihat dari Netcon, Alter Ego tadi ketinggalan cukup banyak, 1.500 sampai 2.000. Tapi perlahan tapi pasti mulai mengejar dan Yam tiba-tiba hilang. Tumbang ya di area bawah tadi kalau kita lihat, dan bahkan lihat last signal The Way of Dragon ke arah seorang Sally Boy. Sally Boy yang masih bisa mundur dan tidak memiliki energi yang cukup sebenarnya, karena kalau kita lihat juga sebenarnya ini dari Brand Esport mereka benar-benar coba untuk ngekontrol dari sisi jungle-nya Alter Ego sih. Itu purple-nya ditungguin terus. Iya makanya, gimana coba biar caranya supaya Sally Boy bisa farming dengan agak luasa gitu ya. Itu nyawa dari Sally Boy sih, cuma teman-teman dari Alter Ego pun sudah sadar itu sangat penting. Mereka selalu menjaga Sally Boy dengan sangat baik ketika melakukan purple buff. Mas sekarang dia bergerak area atas, udah bertemu lagi sama Flatzy. Tinggal Brand Esport mereka kasih pressure terhadap 2 jungle milik tim Alter Ego. Semuanya dijagain, ada aja ketemu tiba-tiba Bakekok Bunda dan Flatzy. Kayak mereka di mana aja gitu loh. Iya. Dan ini Leo Murphy yang harus berhati-hati sih, dia pasti bakal coba di shutdown habis-habisan biar Alter Ego nggak punya cover lagi, sehingga agak sedikit berat ntar tim fightnya buat tim Alter Ego tanpa ada Leo Murphy. Ya apalagi Hurricane Dance itu penting banget, satu skill yang diandalkan sama Alter Ego Esport buat tim fight ya. Tim fight juga mengunci bisa, buat kabur bisa. Semangat sih buat Brand Esport memancing Leo Murphy untuk ngeluarin Hurricane Dance-nya di saat yang gak tepat. Ya, bakal coba dibuka kali ini dengan Blazing Duet ini memiliki sama Partizi kali ini mengejar ke arah Udil. Tapi ternyata objektif turret yang akan diamankan oleh Brand terlebih dahulu. Tapi juga mulai datang, Flavzinya juga mulai datang dengan adanya slash, dan bahkan lihat Yamnya mulai datang dengan Black Dragon Fall mengarah ke arah seorang Sally Boy. Sally Boy-nya tumbang tapi Flavzinya masih bisa selamatkah? Yamnya justru dibalikin keadaannya kali ini. Low banget dari Leo Murphy dan juga Pai. Aku kira tadi Flavzinya masih bisa ini loh di take down, tapi ternyata dia masih bisa dash balik. Ya, begitu mengerikan kali ini Brand untuk survive. Tapi pasti memberikan pressure dari Alter Ego, dipukul mundur sampai ke area base karena tier kedua sudah dihilangkan. Sayang banget tadi Sally Boy harus ditumbangkan terlebih dahulu di area belakang. Coba ingin ke area lini belakang dari Brand Esport, tapi malah Sally Boy yang ketangkap duluan. Ya lebih ke arah tadi Alter Ego Esport, mereka fight-nya gak dalam kondisi prima ya. Separuh HP rata-rata semuanya dan mereka masih bertahan di sana, mereka tidak langsung mundur ke belakang.
mungkin nge-reload dulu. Mereka Maksa ya. tetap berjuang untuk mempertahankan middle turret dan itu dipaksa juga dari brand esports. Mereka Karena nambah. mereka juga mikir sih sebenarnya kalau mereka hilang turret di mid juga itu sebenarnya rugi banget buat mereka. Maksudnya ketika ada turretnya aja brandnya masih bisa mencoba untuk ngedominasi jungle mereka gitu loh. Gimana mereka kehilangan turret. Makanya mereka coba untuk fight tapi fightnya memang tidak menghasilkan hal yang baik sebenarnya. Dan sekarang brand esports makin menjadi-jadi ketika punya banyak banget keunggulan. Masuk area depan, jangkauannya nggak ada, alter ego mulai menimbang-nimbang apa yang harus mereka lakukan setelah ini. Karena Lord sudah hadir, ini akan sangat membantu brand esports dan bisa jadi titik balik bagi tim alter ego ketika mereka bisa ngekontes dengan baik. Cuma lihat penjagaan dari brand esports. Dari arah Di kanan zoning ada nggak tuh Lucy, semuanya? di area bawahnya ada Pew sehingga Lord bisa disecure dengan aman. Iya, dan Silly Boy tidak bisa berbuat banyak juga tanpa purple buff-nya. Harus mundur terlebih dahulu. Dan dari Flap Z pun mereka dia melakukan hal yang sama. Dia nge-cutting juga minion yang dimiliki sama teman-teman dari Alter Ego. Ya, jadi meskipun tadi kita lihat Linknya nyoba ya buat bisa split push mungkin, tapi gak ada bantuan lagi dari belakang. Jadi itu membuat harus pulang, harus kembali lagi untuk Silly Boy. Iya. Wow, ini bakal berat untuk Alter Ego Esports dan mereka harus bisa menahan Lord yang pertama. Betul sekali, dan Lordnya kali ini sudah mulai berjalan di area mid lane-nya. Flap Z-nya juga susah sih nangkep Benedetta. Makanya sebenarnya tapi mereka juga sebenarnya nggak ada punya pilihan ketika mereka harus ngekontes antara Benedetta dan juga Matilda tadi ya di draft pick-nya. Ya. Terima kasih banyak hero yang lagi sangat-sangat hot dan Lord sudah hadir dari area tengah. Betul dengan area bottom lane, Topringnya pun juga tinggalin dipus oleh brand esports lalu sudah mulai kewalahan di area atas. Mulai digejuk langsung Leo Murphy. Hilangkah karena teman-teman dari Alter Ego. Rupanya mereka masih bisa nge-backup dan ini Vitor belum bisa dihancurkan oleh brand esports. Iya, masih bisa di defense kali ini tapi minionnya udah mulai masuk Bude di area mid dan juga dari area atas. Kalau coba dibuka lagi udah mulai dari area depan. Leo Murphy belumkah? Belum dibuka ternyata Bude, tapi Katriznya udah mulai mengincar ke arah backline kali ini dengan adanya Metal Mirror Image dan juga Blazing Duet. Katriznya bakal tumbang kali ini. 1-2 bahkan tumbang untuk brand esports. Dan bahkan kalau kita lihat masih bisa dijaga Carlos dia bakal coba dikejar tapi punya Immortal. Leo Murphy masih cukup bertahan di situ, masih cukup tanky. Ribo yang gak bakal dikasih pulang mau kemana, dan bahkan lihat linknya Silly Boy benar-benar fokus untuk dapetin speed push di area mid terlebih dahulu. Yap, Alter Ego mereka memaksimalkan speed push-nya. Ribo pun hilang. Berhasil dipanis oleh tim Alter Ego ketika mereka dengan pandainya nahan skillnya. Gak ada yang tergesa-gesa. Benar. Timing yang sangat tepat untuk Alter Ego. Itu buying time juga buat Silly Boy sih tadi di area mid, terus dia ngambilin orange buff-nya milik brand kan. Dan mungkin dari apa ya, dari Alter Ego mereka masih bisa untuk buying time biar bisa bawa ke arah late game. Oh, tapi ternyata terkena The Way of Dragon. Masih punya Tempest of Blade. Tapi dari belakang View-nya hadir bersama dengan Plasty. Lusty sudah nggak punya resource lagi menahan. Sedangkan itu Pai dan Tublade bermain sangat-sangat cerdik. Alter Ego mereka sepertinya udah mulai mendapatkan momentum kembali ya kali ini. Dan Pepsi mulai kewalahan sepertinya brand esports. Leo Murphy bakal coba mundur terlebih dahulu. Masih punya Hurricane Dance tapi lihat Pepsi-nya bakal coba menahan pergerakan. Ini udah mulai datang. Sudah nggak punya Electro final blow-nya dari Flash di tim Alter Ego di sini. Bukan dalam kondisi yang bisa main barbar. Iya, Harus mereka- pintar-pintar, pandai-pandai, Betul. perlahan-lahan, kucing-kucingan. Nggak bisa langsung war yang gamblang. Ya. Nah, setidaknya mereka bakal beli waktu dulu. Mungkin nge-push minion yang di top, sambil nunggu lagi untuk Lordnya reset, sambil keluar untuk mereka meneruskan fight-fight yang lain. Ya. Dan so far sih Alter Ego itu mereka berhasil untuk menahan yang pertama. Itu kayak satu modal utama dari mereka Betul. juga tadi. Karena cukup sulit tadi kita lihat Ribo yang bisa membeli waktu sangat-sangat panjang sekali. Dengan lampu-lampu yang dipakai sama dia bisa narik 2-3 orang untuk ngikut dengan dia yang lama banget buying time-nya sebelum bisa ditumbangkan juga. Ini membuktikan bahwa brand esports sebenarnya equip mereka sudah cukup memadai untuk melakukan fight terhadap Alter Ego Esports. Tinggal bagaimana cara mereka bisa mengeksekusi. Balik lagi, Alter Ego Esports untuk winning condition mereka sekarang adalah mereka bisa melakukan split push. Mereka punya one-one, mereka juga masih punya link. Yes, betul sekali, dan mungkin harus bersabar ya mencari Ya. timing yang tepat untuk tim Alter Ego. Karena sebenarnya dari sisi network nggak terlalu berbeda jauh. Betul, Mas. Ya. Bisa dibilang sama tuh. Dan menurut Mirip-mirip sendiri sekarang brand esports mereka udah bisa membaca apa yang ingin dilakukan oleh Alter Ego. Dijagain benar-benar di area bawahnya. Yes. Bahkan Benedetta dan juga View, dua hero dari brand esports ditugaskan untuk ngurusin satu lane di area bawah yang kemungkinan besar Link akan berada di situ. Dan tepat sekali mereka menghitung dengan sangat baik. Lord yang kedua sudah hadir.
Dan ini sudah bertemu View dan juga Eh, Seliboy. eh, Seliboy tapi datang lihat. cuma ada flexi di situ. Betul. Seliboy berhasil mendapatkan poin kalian terlebih Oh my dahulu tanpa ada backup dari brand e-sport. Pergerakan yang sangat terlambat bagi brand e-sport, harus kehilangan satu membuat Alter Oh. di daerah Di sisi atas. lain, ternyata Kartisinya bakal dijemput dengan Hurricane Dash. Tapi mulai datang kali masih ada Blazing 2 juga dari seorang Cloudnya. Dan bakal coba mundur tapi tidak bisa dari seorang Leo Murphy. Harus kehilangan satu untuk satu. Tapi datang Silly Boy kali ini dengan Tempest Outblade-nya. Harus mundur sepertinya karena Flapji sudah mulai datang untuk membackup teman-teman dari brand. Masih bisa di backup oleh seorang Udil dengan adanya rotation. Tapi Pai di sisi lain, ini lagi dan lagi dia benar-benar memberikan poking damage. Dan bahkan Lustinya dipaksa untuk mengeluarkan immortalnya. Ya sudah hilang tapi di area tengah ini Ribut langsung hadir kembali menahan semuanya dari Alter Ego. Rotation defense dan Udil mendapatkan poin killnya. Alter Ego Esports berhasil mengatasi kesusahan mereka, tapi minion di area atas sudah masuk. Alter Ego harus ngereset lagi, ngebetulin landingnya, sementara brand e-sport punya kesempatan untuk masuk ke area Lord Pit. Iya, dan ini mungkin agak sedikit gepik-gepikser ya, karena Wah, ini mendebarkan masih sih. lot moment banget. Dan sepertinya bakal coba dipaksa B terlebih dahulu dari brandnya. Udil, tidak jadi reversion sepertinya. Konsep udah kereset, tapi ada Yurikan dan semua sudah ada plastik. Oh Tanpa my keluar God. kemudian dari defensive level. Low tapi banget ya, sementara Murphy. dua hero sudah hilang dari Alter Ego Udil. Yang harus pulang tapi Pai dari belakang digejok Wah, langsung. sulit banget Dan ini. tersisa dua member dari Alter Ego Esports mencoba untuk melakukan defense, sementara brand Esports mereka nggak mau kasih napas. Ketika sudah menghilangkan 3 member dari Alter Ego, brand mengamankan Lordnya tanpa akan ada kontes. Iya, nggak akan bisa dikontes juga dan dari Silly Boy pun tidak bisa berbuat banyak daripada nanti dia paksain untuk teamfight tadi dan ke pick off, mendingan dia coba untuk split push terlebih dahulu. Ya, dan ini pun split push yang bakal sulit banget karena sekarang dia udah di sama 2 member dari brand Silly Boy, Esports. bakal coba untuk nge-take down ke seorang View, tapi lihat masih punya Deviant Sword juga. Dewa Dragon ke arah seorang Silly Boy dari Lustinya di sini bakal coba di backup oleh Yam. Dragon Tail mengarah ke arah seorang Lusty dan bahkan immortalnya bakal pecah. Oh, tapi ternyata ada Kartisi yang mulai datang di area belakang. Kali ini nggak Boy. punya energi dari seorang Silly Boy. Oh my god. Ya, sementara itu dia ketika nggak ada Silly Boy di sini, Alter Ego berempat aja mencoba untuk melakukan defense. Lord yang akan hadir ya, top lane di area tengah mencoba untuk di-zoning out semuanya. Hurricane dan sudah dikeluarkan, sekarang ini tinggal do or die dari Alter Ego. Wah, ini bakal sulit banget buat Alter Ego karena Lordnya udah mulai masuk juga. Sedangkan nggak ada turret base juga yang nge-stop pergerakannya minion bersama dengan Lord. Lordnya udah langsung masuk ke area depan. Yang lain dari Alter Ego, dia harus menahan semuanya. Dua yang sudah hilang di revolusi termasuknya. Sedikit lagi tapi belum cukup. Dari Black Dragon Bomb juga dia sudah dikeluarkan. Yam, area lini belakang teman-teman yang sangat jauh. Mereka mencoba untuk nge-handle Lordnya. Alter Ego berhasil mendefense base mereka, tapi sayangnya semua inhibitor sudah hilang. Ini akan semakin sulit untuk Alter Ego. Iya, mereka harus benar-benar peka map banget ya. Apalagi yang kita tahu kali ini minionnya juga udah mulai cepat bergeraknya. Dan Silly Boy juga udah mulai respon kali ini. Bakal coba reset lagi dari teman-teman brand e-sport. Dan Alter Ego mereka lagi dan lagi mau nggak mau harus ngereset, cari momentum, cari timing yang pas untuk bisa balikin keadaannya. Wow, ini kayak Alter Ego mereka bener-bener tadi ada sempat momennya, ada cahaya buat Alter Ego ketika mereka bisa menculik Matilda. Tapi ternyata semuanya reset. Itu Ribu udah strong parah ketika coba untuk di-ganking bisa balikin keadaan juga. Jadi lapu-lapunya ini adalah salah satu PR juga terlepas daripada adanya Benedetta dan juga pastinya Cloud dengan basic duetnya. Nahan semuanya sih di sini dari tim brand e-sport pun punya line up yang sangat kuat pergerakan mereka, dan Lord yang kedua ternyata belum berhasil untuk membantu brand e-sports mendapatkan kemenangannya. Berhasil ditahan oleh Alter Ego. Ini defense, super defense dari Alter Ego di menit yang ke-20. Permainannya semakin sebenarnya buat Alter Ego, Silly Boy dia harus pinter-pinter cari celah. Timingnya harus tepat, karena ketika Alter Ego udah memutuskan untuk berperang, jadi mereka harus all in. Dan juga satu lagi, sebenarnya Brand Sport ketika di drag masuk ke arah dari late game, game mereka ya tinggal segitu-segitu aja. Karena mereka udah maksimalin tadi di mid game, masuk ke late game yang sekarang ini, pastinya ada Silly Boy yang bisa split out, ada One juga di sana yang akan jauh lebih tegas lagi. Tinggal bagaimana ini, apakah weakness point-nya bakal pecah terlebih dahulu yang bisa dimaksimalkan sama Pai. Ya, itu poinnya adalah gimana caranya dia bisa mecahin pula. Sementara itu brand e-sports bermain hati-hati
hati-hati, mereka menjaga base Alter Ego, nggak mau terlalu gegabah, sembari menunggu Lord yang ketiga akan hadir. 50 detik. Iya, dan kalau kita lihat nih bener-bener di zoning habis-habisan gak boleh keluar dari base-nya Alter Ego. Ya, Kan udah kebanyakan udah pada punya immortal, sampai flag gitu udah punya immortal. ya kalau menurut saya ini lebih jauh lagi ya, lebih masuk ke arah dari Legend Alter Ego. Mereka punya sedikit peluang untuk bisa kembali ke keadaan, tinggal bagaimana kesalahan yang akan dibuat oleh Brand Esports seperti apa. Tadi kita lihat Matilda sempat untuk kepit. Kalau mereka bisa mengulang mungkin mendapatkan kesempatan yang sama seperti ketika Matilda bisa dipick oleh pemain dari Alter Ego, itu akan merubah keadaan sangat-sangat berubah sekali asal mereka buka momentum atau buka fight-nya juga di saat yang tepat. Kita lihat tengok-tengok Seliboynya sendiri di area atas, ada Flappy dan juga Kaltim. Itu pula dengan Ribo, Seliboy ada di mana? Dan Esports matanya langsung muncul dari Seliboy, hampir saja it's a bait. Bro, Alter Ego ternyata itu bukan bait dan dimakan langsung oleh Brand Esports. Seliboy harus tumbang. Masa sih gerak tanpa purple buff? Iya, memang ya, justru itulah yang memang mungkin agak sedikit sulit ya buat Link tanpa ada purple buff, kayak gak bakal bisa ngapa-ngapain juga. Dia mau face first aja juga udah mulai boros penggunaan energinya gitu. Dan Lordnya kayaknya udah mulai di-poke oleh pemain dari Oke, sebenarnya bagus banget diberikan dan mengunci dua pemain dari Brand Esports. Teman-teman langsung menuju ke area belakang. Padahal Rico kurang tipis di sini, Udil sudah tumbang terlebih dahulu. Tapi Pine berhasil mengeluarkan crossbow on tanknya. Satu hilang tapi Immortality masih ada di situ. Lucy pun bersiap. Piu masih sehat soal Aviat sekarang mencoba untuk kabur ke area belakang. Rico nggak berani untuk maju lagi. Lucy dari timing yang tepat mengarah di belakang. Pine menjadi sasaran utama tapi Blessing duet. Hadir langsung di tengah-tengah Alter Ego Esports. Pine hilang. Tersisa Leon Murphy dan juga Yap. Sekuat tenaga mendefense. Tapi ternyata Brand Esports berfokus terhadap base dan game pertama dimenangkan oleh Brand. Brand Esports luar biasa, mereka berhasil dapatkan 1 poin dari Alter Ego sendiri, dimana memang benar-benar pergerakan dari Brand Esports dimulai dari early game yang sudah mulai terlihat bahwa mereka ingin untuk men-shutdown pergerakan